Apakah kalian tahu bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia? Amatilah gambar peta perdagangan dan pelayaran Asia ini. Di dalam peta perdagangan itu terdapat para pelayar musafir yang berniat untuk melakukan perdagangan dalam pelayaran tersebut. Sebagian dari mereka adalah penyebar agama, salah satunya adalah Islam. Wali Songo sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di Jawa. Mereka banyak mendirikan pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu agama dan pusat penyebaran Islam. Penerima agama Islam di Indonesia sangat beragam, baik dari bangsawan maupun rakyat jelata. Dan syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucap kalimat syahadat yang berisi pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Jalur penyebaran Islam di Indonesia ada 5, yaitu melalui pernikahan, pendidikan, perdagangan, dakwah, dan kesenian. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, kondisi geografis Indonesia semakin banyak mengalami perubahan. Kondisi Nusantara juga semakin ramai oleh berbagai aktivitas pelayaran dunia. Salah satu dampaknya adalah Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Perhatikan peta berikut. Peta tersebut menggambarkan jalur pelayaran Zheng He pada masa perkembangan Islam sekitar abad 15. Rute tersebut menggambarkan hubungan sangat dekat antara berbagai kawasan pada masa perkembangan Islam. Pertumbuhan kota-kota pesisir. Pada masa Islam, kota yang tumbuh dengan pesat adalah kota-kota pesisir atau pinggir pantai. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat pada masa Islam bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian, melainkan juga terjadinya migrasi. Perpindahan penduduk dari luar negeri maupun ke luar negeri terjadi pada masa Islam. Pemanfaatan lahan. Hubungan dengan luar negeri yang semakin pesat mendorong pertumbuhan kota-kota pantai di berbagai wilayah Indonesia. Pertumbuhan kota-kota di pesisir tersebut mendorong terjadinya pergeseran pemanfaatan lahan yang semakin luas. Migrasi. Migrasi yang terjadi semenjak masa prakarsa dan Hindu-Buddha terus berlanjut pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Semakin banyak masyarakat dunia yang datang di Indonesia seperti dari Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Dalam berbagai hal tidak nampak perubahan signifikan dalam kegiatan pertanian. Bukan hanya barang dagangan yang diperjualbelikan, melainkan juga alat tukar yang digunakan untuk jual beli. Mata uang mulai banyak digunakan di berbagai transaksi perdagangan masa tersebut. Contoh-contoh kegiatan pada masa tersebut adalah kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Pendidikan pada masa Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mampu baca tulis. Karena itulah seiring perkembangan jumlah penduduk beragama Islam, semakin luas pula pertumbuhan tempat-tempat pendidikan masyarakat. Surau adalah tempat pendidikan paling kecil di suatu masyarakat. Dalam setiap surau atau musola, di samping untuk kegiatan sholat 5 waktu juga digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan pendidikan. Biasanya orang yang pandai dalam urusan agama akan memberi pendidikan kepada masyarakat lainnya. Perubahan masyarakat pada masa Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan bercorak Islam. A. Masjid dan menara.
Bangunan masjid di Indonesia pada zaman perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik. Seperti contoh pada gambar ini. Bentuk bangunan masjid semacam itu adalah merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam dan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Ciri-cirinya adalah masjid biasanya tidak memiliki menara, namun Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten memiliki menara. Kedua menara itu bentuknya sangat unik. Menara Kudus menyerupai candi di Jawa Timur. B. Makam. Pernahkah kalian berziarah di makam Wali Songo? Makam-makam di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri dibanding makam di daerah lain. Seni ukir. Di masa perkembangan Islam tidak ada lagi patung. Untuk menghindari menggambar makhluk hidup, para seniman Islam mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan. Seni pertunjukan. Berikut adalah contoh-contoh seni pertunjukan Indonesia. Permainan debus. Permainan debus adalah sebuah tarian yang menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Seudati. Seudati sering disebut saman yang artinya 8. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain sholawat Nabi. Wayang. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Cerita-cerita dalam pertunjukan wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. Aksara dan seni sastra. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir sehingga berkembanglah seni kaligrafi. Dalam bidang karya sastra berkembanglah hikayat, bat, dan suluk. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Babat berisi cerita sejarah tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal tasawuf.